Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Terima kasih tetap setia menyaksikan di layar Nusantara TV ataupun melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Dan juga terima kasih yang sudah like, share, subscribe, dan silahkan komen di kolom komen channel YouTube kami. Oke, Bang Don tadi sudah mulai masuk nih soal untung rugi nih. Kok saya jadi bicara dagang ini? Karena Donald Trump kan pedagang ya, pengusaha ya, usaha apa ya. Tapi melanjutkan tadi apakah apa yang disampaikan Bang Don soal untung rugi. Kalau saya lihat berarti ujung-ujungnya yang lebih untung, lebih cuan itu sebenarnya Israel ya. Ya bisa saja kalau memang persialkan begini, Israel lebih untung. Tapi kalau tren atau atmosfer ini terus berlanjut dari pihak Arab dan Palestina itu jangan tanggung-tanggung juga. Dia minta misalnya kompensasi berdirinya negara Palestina di jalur Gaza dan tepi barat dengan ibu kota Yerusalem Timur. Silahkan asalkan kami ini dapat ini, silahkan Israel minta apa aja kami berikan. Jadi bargainingnya sama-sama kuat ya? Betul. Seharusnya begitu, tapi kan belum sampai ke level ini. Jadi belum sampai ke level jadi itu. sekarang masih apa yang dikatakan Mas Don, ini kelihatannya masih Israel yang lebih untung. Jadi merelokasi warga Gaza akan Mesir ke Jordania, kemudian bocoran media Israel itu akan ada janji rekonsiliasi antara Israel sama Arab Saudi. Ini kan jelas transaksinya, dan ini wajar lah. Trump ini kan seorang pengusaha konglomerat di Amerika kan, segala kebijakannya pasti transaksional. Dan sejak periode pertama ketika Abraham Accord, semuanya transaksional kan, dengan Maroko misalnya, bergabung dengan Abraham Accord, kan transaksinya adalah Amerika mengakui Sahara Barat yang masih konflik antara Maroko sama Polisario sejak kemerdekaan lepas dari kolonial Spanyol tahun 75 kan. Nah, sekarang Amerika mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat dengan imbalan Maroko mau bergabung dengan Abraham Accord. Abraham Accord. Kemudian Sudan juga demikian. Sudan ini kan termasuk daftar negara teroris kan. Imbalan Trump bahwa Sudan kalau mau masuk Abraham Accord, Amerika akan mencabut Sudan sebagai dari negara teroris. Makanya jangan setengah-setengah ya. Sekaliannya ada dua belah pihak gitu. Jelas, hitam putih. Sekarang ini bisnis. Sekarang begini, Mas Mustafa. Kita kenal ketika Donald Trump naik, dan itu kan seperti periode sebelumnya dia bicara tetap America first, kan gitu kira-kira. Betul. Dalam konteks Timur Tengah itu juga mungkin sama, America first. First. Kalau dalam pemahaman Anda tentang Timur Tengah, seperti apa pemikiran ini di Timur Tengah? Ya, America first yang selalu didengung oleh Trump di Timur Tengah, yaitu gambarannya ada kebijakan Trump yang sudah dilaksanakan di Timur Tengah. Seperti misalnya pada periode pertama, mengakui Yerusalem yang bersatu sebagai ibu kota Israel, mengakui dataran tinggi Golan sebagai di bawah kedaulatan Israel, dan seterusnya. Ini adalah America First menurut Trump, kepentingan Amerika. Dan sekarang kebijakannya dilanjutin, dan tepat sekali. Belum 1 minggu dari dia dilantik, langsung bikin geger, melempar isu, meregulasi warga Gaza dari ini adalah America First. Mungkin nanti setelah ini akan digulir lagi masalah Abraham Accord lagi kan, diluaskan. Bisa saja nanti bisa masuk Indonesia juga kan, Abraham Accord juga. Ya memang kan ini yang berantem kan anak cucu Abraham semua, termasuk yang tinggal di Indonesia. Itu gambaran transaksional. Jadi sudah jelas. Jadi masalah Gaza, ceasefire di Gaza itu adalah bagian dari transaksional yang sekarang digulirkan oleh Trump. Itu sebabnya Netanyahu berani menahan diri dulu karena ada yang lebih besar nanti yang bisa didapatkan. Yang akan dia dapat. Seperti misalnya kalau terwujud sebagian aja, warga jalur Gaza pindah ke Mesir atau dipindah ke Jordania. Kemudian ada normalisasi hubungan Israel sama Arab Saudi. Atau mungkin juga nanti Amerika mengakui aneksasi Israel atas wilayah di tepi barat sebagian misalnya. Ini kan bergulir, kita nggak tahu. Ini
masih menarik, Mas Don. Ini berat. Masih geger Timur Tengah ini. Dengan kedatangan Trump ini masih geger nih. Jadi Jangan kalau tenang-tenang aja. Jangan seneng-seneng ada adanya Caesar ini. Ini tidak ada makan siang gratis. Makan siang gratis. Artinya ketika jangan kita lihat, seneng-seneng, jangan merayakan Caesar di mana-mana. Ini ada harganya. Jadi kembang api terlalu cepat. Mas, ketika kita lihat perjanjian gencatan senjata ini sebetulnya masih jauh ya urusannya. Gencatan senjatanya masih berlangsung berapa hari dan yang lebih besar lagi Mas Pak Don ya, ini kompensasi tadi transaksional yang akan diberikan Trump terhadap Netanyahu, bukan berhenti di Gaza. Ini kan di Gaza, isunya nanti merambah kemana, ke Arab Saudi, ke tepi barat, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ke Indonesia. Nah, menariknya Bang Don, ketika itu kemudian Netanyahu say yes kepada Trump, itu kan berdampak kepada politik dalam negeri Israel, juga bisa memperlama kekuasaan Netanyahu kan, kalau prestasi demi prestasi ditunjukkan oleh Netanyahu ke dalam negerinya. Iya, buktinya ini mengapa kita semakin yakin adanya transaksional terkait Gaza ini. Karena sekarang koalisi Netanyahu yang dari garis keras seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, kemudian Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, pada lama semua itu tidak jadi budak itu. Mungkin sudah dengar dia janji-janji Trump kan. Akhirnya itu aja pada apa? Sudah ada, tenang itu. Situasi politik di Israel itu yang dulu ngancam kalau hari ini ceasefire besok langsung amblok pemerintahan ini. Ada tenang-tenang itu Netanyahu mau di Washington nanti tanggal 4 Februari ini mau ketemu Netanyahu, mau Trump. Donald Trump. Nah, apalagi nanti di Washington DC di Gedung Putih akan dapat dia. Dia akan hitam putih. Abraham Accord seri 2. Betul. Bisa jadi kan? Ya, betul, seri 2. Wah, itu. Terus gimana kira-kira rakyat Palestinanya gimana nih kalau lihat begini nih? Ya, orang ambil benefit transaksional, rakyat Palestina terus kebagian apa? Ya, untuk rakyat Palestina yang kelas bawah yang seperti kita lihat tadi itu di TV, kurang-kurang happy lah. Meski semu sebenarnya. Happy, mereka sorak-sorai menikmati setelah 15 bulan. Kemudian sekarang ada konvoy setelah bahkan ada perasaan menang kan? Dari Gaza Selatan ke Gaza Utara. Yang biasa lah, itu kan masyarakat bawah. Beberapa narasi di pemberitaan media juga mengatakan seperti keluar dari neraka masuk surga. Padahal kalau saya cermati kata Anda Pak Mustafa, ini bukan permanen dan bisa jadi semu ya kan? Semu. Bisa jadi ada neraka lagi tercipta di sana ya. Katakanlah Gaza ini sukses lah. Sekarang ini. Keadaan sukses. Yang proses gencatan senjata selama 3 fase itu sukses semua. Sukses katakanlah. Tapi ini kan masih koma, tidak selesai. Ini masih koma. Ini Netanyahu nggak bodoh. Iya, oke. Netanyahu ini politikus ini masih koma. Perdana Menteri yang paling lama berkuasa di Israel. Lebih lama dari Perdana Menteri Golda Meir, David Gurion, pendiri Israel ya, itu lebih ini terlama. Politisi bisa bertahan paling lama itu tentu dia politik. Yang paling penting dia cuma minggir sebentar lagi, nggak bodoh. Yang paling penting dia bisa menenangkan 2 menterinya tadi. Iya, pasti ada deal-deal. Itu kecil, Pak. Itu kecil. Kalau kita bicara yang lebih besar lagi. Jadi transaksi antara Trump sama Netanyahu ini. Ya tadi itu. Abraham Accord akan digulirkan lagi. Bisa jadi nanti akan dapat wilayah di tepi barat, ada wilayah di tepi barat yang oleh Trump akan diakui ini dibawa ke kedaulatan Israel. Seperti data tinggi Golan kan? Nah, itu mudah Pak. Yerusalem aja berani Trump mengakui Yerusalem bersatu. Itu kan Yerusalem itu kota suci. Yerusalem bersatu itu sebagai ibu kota Israel. Apalagi cuma di wilayah lain. Betul. Saya ingin tanya lagi, Mas Mustafa. Ini kan di media-media yang kita baca atau kita nonton, ini kan ada euforia menang bagi rakyat Palestina. Saya ingin Mas Mustafa menyampaikan penjelasan, benar nggak euforia seperti ini sebagai sebuah kemenangan? Ya, yang Anda tahu kalau ini kan kita melihat siapa yang bereforia itu. Yang senang itu siapa, yang happy itu siapa. Nah, kita ambillah rakyat Palestina. Kalau rakyat Palestina di Gaza itu kan masyarakat menengah ke bawah atau ke bawah.
sesuai dengan peradaban dia, kultur dia, Ya. dengan tingkat pendidikan dia, tingkat intelektual, wajar. Ya, Kalau dia mendapatkan happy sejenak, Itu betul. kemudian luar biasa. Tapi kalau naik ke atas sendiri, Di elit. para elitnya, para analisnya, tentu akan berbicara lebih hati-hati. Betul. Kita akan menghadapi step-step berikutnya, langkah-langkah yang kita tidak tahu. Banyak Kita jebakan Batman. Masalahnya sekarang ini kita bukan menghadapi Netanyahu lagi, Mas Don. Ya. Menghadapi Trump. Nah, ini menghadapi Itu kuncinya. Trump kuncinya sekarang ini. Bukan Netanyahu lagi. Kuncinya Netanyahu ada di itu situ. kemarin sudah. Netanyahu itu sudah kecil di bawah Trump. Sudah bisa diatur itu sekarang. Menghadapi Trump, sekali lagi menghadapi Trump. Yang susah ditebak. Ini orang pengusaha besar yang segala sesuatunya berbasis transaksional. Tidak ada hal yang sakral selama menguntungkan semua pihak, selama transaksional ini secara bisnis dianggap menguntungkan, jalan. Jadi Dia kalau di periode pertama Donald Trump saja bisa seperti itu, apalagi di periode kedua ini ya. Makin bisa ya, dia belajar dari yang pertama. Saya sudah berkali-kali bilang tadi itu. Belum 1 minggu. Sudah bikin geger. Belum 1 minggu ini. Dia belajar dari pengalaman pertama. Geger. Sekarang lebih cepat ya. Sekarang di Mesir, di Jordania, Mas Dok. Iya. Geger semua. Namanya Talkshow TV, kemudian media kayak Al-Ahram, media terbesar di Mesir. Itu headline-nya, berita utamanya masalah ini. Masalah isu relokasi. Presiden, sisi semua. Dibuat geger senang. Di Jordania sama, sampai demo Jordania semua menolak ide Trump itu kan. Artinya dalam hal batas tertentu Trump ini kan sukses ini. Sudah menggoyang 2 negara ini. Sebelum menggoyang Gaza, ini sekarang menggoyang Mesir. Makanya tepat kita bahas ini dan mengundang Anda. Oke. Bukan yang menarik itu, ini bukan soal lawan Netanyahu lagi, Donald Trump. Kita rehat lagi karena kita bahas Trump ini kayaknya panas studionya. Pemirsa jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi.